Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga pagi ini kita dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa siap untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita bisa lakukannya dengan bahagia, sehingga nanti hasilnya juga membahagiakan. Kembali kamu ketemu dengan saya untuk belajar matematika mudah dan indah, ya, mudah dan indah. Matematik kalau sudah dipahami itu menjadi sangat mudah, ya, sangat mudah. Pagi ini saya akan membahas tentang transformasi. Transformasi itu berarti suatu perubahan, ya. Perubahannya itu bisa karena pergeseran, bisa karena pencerminan, bisa karena diputar, bisa karena diperbesar atau diperkecil dan sebagainya, ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya kamu nonton bioskop gitu, ya. Nonton bioskop. Coba kamu lihat menoleh ke belakang itu di belakang kita itu ada cahaya yang kecil mengeluarkan suatu cahaya terus diperbesar sehingga menimbulkan gambar di layar. Itu merupakan contoh dari transformasi, yaitu dilatasi, perbesaran. Dilatasi itu memperbesar atau memperkecil, ya. Lalu kalau kamu bayangkan sebuah mobil itu misalnya bergerak maju gitu, ya, sekitar 10 meter misalnya. Yang berubah apanya? Letak spionnya berubah enggak? Tidak, ya tetap kan. Kalau mobil maju, spionnya kan tetap di kanan, tetap kanan, kiri, tetap kiri, dan seterusnya. Yang berubah itu letaknya toh. Maksudnya itu apa? Posisinya. Posisinya maju ke depan, yaitu 10 meter. Hanya itu toh, ya. Hanya berubah posisinya, bukan letaknya, ya. Nah, itu merupakan apa? Peristiwa translasi. Oke, sebelum saya lanjut, coba kita mengambil hikmah dari suatu kejadian. Dulu saya sempat menjadi wali kelas, ya, di sebuah sekolah SMA swasta. Tidak saya sebut, ya, nama SMA-nya, sebab belum tentu yang punya SMA ini mau saya sebutkan, ya. Maka tidak perlu saya sebut. Ya, saya waktu itu jadi wali kelas di kelas 12 dan ada satu siswa yang menarik perhatian saya. Kenapa? Karena tadinya anak itu pintar, rajin, energik, tiba-tiba menjadi lemes, malas, dan lain sebagainya, gitu. Maka di saat istirahat, saya panggil anak itu, saya ajak bicara berdua. Dari pembicaraan itu ternyata anak itu menjadi berubah seperti itu, menjadi malas, lemas, tidak termotivasi, dan lain sebagainya, karena kedua orang tuanya dalam proses cerai, ya, Maka saya bilang, saya pernah menyampaikan ke kamu bahwa kondisi apapun yang menimpa kita harus kita jadikan motivasi untuk menuju sukses. Jadi kamu berdoa sekarang kepada Allah agar keputusan terbaik yang diberikan Allah. Kalau memang menurut Allah itu orang tuamu tidak harus bercerai, maka pasti tidak akan bercerai. Maka kamu jangan terlalu mikir itu. Tugasmu sekarang adalah mendoakan kedua orang tuamu agar mereka mendapatkan keputusan yang terbaik. Terus setelah itu kamu tunjukkan bahwa kepada siapa saja, kepada teman-temanmu, kepada dunia bahkan, ya, kamu tidak usah terpengaruh dengan kondisi yang semacam itu. Anak ini kayaknya kurang sreg dengan apa yang saya sampaikan, bahkan dia protes begini, Pak Samsul bisa bilang gitu
karena Pak Samsul tidak mengalami. Coba Pak Samsul mengalami, maka apa? Maka mungkin Pak Samsul akan sama seperti saya. Tadinya saya nggak mau bercerita ya, tapi karena anak ini protes, maka saya ceritakan aja. Kamu tahu tak gitu kan, bahwa kedua orang tua saya tak gitu kan, itu bercerai di saat saya umur 2 bulan. Tak gitu. Jadi orang tua saya berpisah ketika saya umur 2 bulan. Dan itu kondisi yang tidak nyaman bagi saya. Gitu. Tapi saya tidak larut dengan seperti itu, saya tetap belajar, dan alhamdulillah saya bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, yaitu di ITS ya. Bahkan saya ya lumayan lah, secara ekonomi ya lumayan dan sebagainya. Dan pengalaman itu saya jadikan motivasi agar saya dan istri saya tidak sampai bercerai, gitu. Agar anak-anak saya bahagia dan sukses. Jadi kamu salah kalau kamu bilang saya tidak mengalami. Justru karena saya mengalami dan saya tahu persis, maka kamu saya ajak untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Alhamdulillah pelan tapi pasti anak itu menjadi lebih baik dan lebih bersemangat. Jadi anak-anak sekalian, kondisi apapun yang kita hadapi, jangan membuat kita menjadi sedih, jangan membuat kita menjadi tidak bersemangat, jangan membuat kita menjadi gagal. Justru jadikan motivasi untuk sukses. Oke ya, sukses. Nah sekarang transformasi itu saya bagi menjadi 2. Yang pertama, transformasi yang tidak menggunakan matriks dan transformasi yang menggunakan matriks. Kenapa saya bagi menjadi gini? Agar pembahasan kita nanti menjadi mudah dan kalian menganggap matematik itu jadi mudah. Kalau saya sampaikan sesuai apa adanya, maka ini akan menjadi nambah rumit. Sehingga saya perlu ubah seperti ini, susun seperti ini agar nampak mudah ya. Yang tidak menggunakan matriks itu ada 2, yaitu translasi dan refleksi. Translasi itu pergeseran, refleksi itu pencerminan. Menggunakan matriks ada 3, refleksi ada 2 ya, di sini ada ya. Jadi refleksi ada yang tidak menggunakan matriks, ada yang menggunakan matriks. Nanti kita lihat masing-masing contohnya. Yang kedua rotasi. Rotasi itu perputaran ya. Yang ketiga dilatasi. Dilatasi itu diperbesar atau diperkecil. Oke. Yang pertama kita bahas tentang translasi atau pergeseran. Secara umum saya tuliskan seperti ini. A aksen sama dengan T ditambah A. A aksen ini adalah hasil ya. Hasil translasi ya. Hasil translasi. Yang ini yang ditranslasi. Yang ditranslasi itu bisa berupa titik, bisa berupa fungsi. Fungsinya apa? Terserah soalnya. Bisa garis lurus, bisa lingkaran, bisa parabola gitu, dan seterusnya. Sedangkan T ini adalah apa? Yang mentranslasi. Biasanya T itu dinyatakan dengan begini, A, B. Kalau seperti ini ya, kalau T sama dengan AB kayak gini, berarti apa? Digeser ke kanan atau apa? Ke kiri sejauh A ya. Sejauh A. Kalau plus berarti ke kanan, kalau min berarti ke kiri ya. Atau apa? Digeser ke atas atau bawah sejauh apa? Sejauh B ya.
sejauh B. Oke ya, bisa dipahami dari sini ya. Ini tidak sulit kok, ini tidak sulit. Contohnya saya ambil yang mudah dulu ya. Contoh 1 itu saya berusaha untuk mudah ya. Untuk apa? Agar kamu bisa bersemangat ya. Bisa menyenangi matematik. Kamu termotivasi untuk belajar matematik. Ini contohnya. Kalau kalimatnya di sini, jika titik D, X, Y ditranslasi oleh T sama dengan 3 min 5 menghasilkan D aksen 18, hitunglah nilai X plus Y. Ini mudah. T, D aksen, ya diketahui. Titik, kalau kita baca begini, D ditranslasi oleh T menghasilkan apa? D aksen, ya, menghasilkan D aksen. Jadi yang ini tadi kalau dibaca dari membacanya yang bagus dari belakang ya. Titik A atau fungsi A ditranslasi oleh T menghasilkan A aksen. Ya. Oke, seperti ini D aksen sudah tahu ini 18. Berarti gini 18. Gini ya. Sama dengan apa? T-nya juga tahu berapa? 3 min 5 plus D-nya diketahui XY ini ya, X, Y, berarti XY ditulis begini ya, ditanya X plus Y, berarti kan mudah sekali, ini seperti penjumlahan matriks biasa itu, kesamaan dan penjumlahan matriks. Berarti gini, atas tulis 1 sama dengan atas 3 ditambah atas X, berarti dari sini kita sudah tahu X-nya min 2. Bisa ya? Dari mana min 2? Ini 3 pindah ke sana menjadi min 3 tambah 1 min 2. Bisa? Oke. Yang bawah sekarang, sini. Bawah berapa? 8 sama dengan berapa? Bawah min 5 plus apa? Y. Kamu kotaki gini boleh gini ya. Jadi ini hasilnya ya. Berarti sama dengan berapa ini? Min 5 ke sana, berarti Y-nya berapa? 13. Tahu ya? Yang ditanya apa? X plus Y sama dengan min 2 ditambah 13 sama dengan 11. Bisa? Mudah ya, mudah sekali ya. Saya sungkan bahas soal kayak gini nih. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Walaupun mudah tetap harus saya tampilkan ya, harus saya tampilkan. Kita lanjut dengan contoh yang berikutnya. Baik, kita bahas contoh yang kedua. Yang kedua adalah kalau saya baca ya, translasi T memetakan P 6,-2 ke titik P aksen. Pertanyaannya ada 2. Tentukan translasi T tersebut. Sehingga kalau saya tulis yang A itu seperti ini misalnya A, P aksen sama dengan T tambah P kayak tadi itu ya. Ini hanya merubah-rubah huruf ini aja. Kalau ini A aksen di sini A gitu aja ya. P aksennya di soal diketahui ya, yaitu 3, 5 ya, 3, 5. Sama dengan T, T-nya saya misalkan aja. Atau ya misalkan aja boleh, AB misalnya ya. P-nya di soal diketahui yaitu 6,-2, berarti 6 min 2. Seperti tadi, maka apa? Atas berarti 3 sama dengan atas A ditambah apa? 6. Sehingga dari sini kita tahu A-nya sama dengan min 3. Dari mana min 3? 6 dipindah ke sana menjadi min 6 ya. 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. Ya, ini dari atas ya. Sekarang yang bawah. Berarti bawah berapa? 5 ditambah B sama dengan B ditambah min 2 ya. Min 2 dipindah ke sana jadi plus 2, berarti 5 ditambah 2 sama dengan B, sehingga B-nya sama dengan 7. Ya. Sehingga kita punya T sama dengan apa? AB tadi, berarti A-nya min 3, B-nya 7.
7. Ya. Sudah ketemu yang A ya. Translasinya T adalah min 3, 7. Kemudian pertanyaan B, tentukan bayangan garis Y sama dengan 8X plus 10 oleh translasi T ini. Gitu ya. Kalau ada soal kayak gini, disuruh menentukan apa bayangan garis, kamu pakai substitusi ya. Pakai substitusi. Caranya begini aja. Yang B ya. Garisnya saya tulis itu berapa? Y sama dengan 8X plus 10. Ini saya beri nama persamaan 1 gitu ya. Yang saya tulis seperti ini lagi sekarang. Gimana? Sembarang ya, misalnya saya tulis A aksen sama dengan T ditambah A. Tahu ya? A aksennya kalau seperti ini dimisalkan enggak? X aksen, Y aksen gitu ya. X aksen, Y aksen. Sedangkan T-nya dari situ. Berarti min 3, 7. A-nya kalau A aksen itu X aksen, Y aksen, maka A-nya adalah XY. Bisa dipahami ya? Bisa ya. Tidak sulit kok ini. Cuman pakai substitusi, pakai matriks seperti sebelumnya ya, seperti sebelumnya. Jadi penting sekali untuk kamu belajar matriks kembali ya, yaitu tentang penjumlahan matriks, perkalian matriks, dan inverse matriks nanti yang dipakai. Nah sekarang yang atas jadi apa? X aksen min 3 ditambah X ya. Terus yang bawah Y aksen sama dengan apa? 7 plus Y. Dari sini kamu ubah menjadi X sama dengan sekian, Y sama dengan sekian. Bukan seperti ini, kalau ini kan X aksen sama dengan. Jadi kita ubah begini, X sama dengan berapa. Nah agar seperti itu min 3-nya pindah ke sana. Jadi apa? X aksen plus 3. Bisa ya? X sama dengan X aksen plus 3. Tahu? Tahu ya? Ini cuma saya tulis apa? X-nya saya tulis di kiri, sama aja. X sama dengan X aksen plus 3. Ini kalau pindah, X sama dengan X aksen plus 3. Sama ya. Kalau di sini, Y sama dengan apa? Ini pindah ke sana, berarti Y aksen min 7. Ini kita beri nama persamaan 2. 2 buah ini kita beri nama persamaan 2. Setelah itu apa? Persamaan 2, substitusi ke persamaan 1 ya, ke persamaan 1. Maka jadi apa? Y-nya diganti ini ya. Berapa itu? Y aksen min 7. Bisa ya? 8-nya itu tulis biasa. X-nya saya ganti ini. X aksen plus 3 plus 10. Bisa. Setelah itu aksennya nggak usah ditulis lagi, menjadi Y min 7 gitu aja. Berarti sama dengan 8X, ini kalikan ini, aksennya nggak bisa ditulis, ini kali ini 24 ditambah 10. Maka Y sama dengan 8X, ini piro? 34 ditambah 7 plus 41. Selesai. Berarti bayangan garis ini, Y sama dengan 8X plus Y plus 10, kalau ditranslasi oleh ini menghasilkan 8X plus 41. Bisa ya? Jadi ada cara lain sebetulnya, yaitu ngambil 2 titik sembarang, itu nggak usah dipakai ya. Pakai ini aja, lebih mudah dan lebih cepat ya. Baik, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Oke, kita lanjut tentang transformasi ya. Transformasi, tetap semangat ya, tetap semangat. Kondisi apapun yang kita hadapi, kita jadikan motivasi agar kita menjadi bersemangat dan sukses ya, dan sukses. Transformasi berikut yang akan saya sampaikan tentang transformasi yang tetap tidak menggunakan materi. Yang kedua yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Kalau digambarkan seperti ini, kalau digambarkan ya. Jadi kalau di sini ada titik A, X, Y kayak gini ya. Lalu ini adalah cermin, cerminnya adalah apa? X sama dengan H, ini disebut cermin. Nanti kalau dicerminkan, kalau kamu bayangkan pencerminan kan
Yang berubah itu kan hanya apa? Posisinya kita. Gitu. Kalau kita bercermin misalnya, tangan kita menjadi tangan kiri, tangan kanan menjadi tangan kiri menjadi tangan kanan, telinga kanan menjadi telinga kiri dan seterusnya. Bentuk besarnya sama enggak? Sama. Kalau kita bercermin besarnya sama. Kecuali kalau kamu bercermin di mana di Taman Safari sana gitu ya, atau di mana itu di Jatim Park gitu. Itu kalau bercermin di situ orang yang pendek bisa jadi tinggi, yang gemuk jadi kurus dan seterusnya. Tapi kalau cerminnya datar biasa maka apa? Ukuran besarnya sama, tapi yang berbeda letaknya aja. Kanan jadi kiri. Seperti ini. Maka kalau A dicerminkan ke sini, hasilnya ini A aksen, ini jaraknya sama. Dihasilkan ini aksen, X aksen, Y aksen. Kalau dituliskan rumusnya, ini jadi apa? 2X min H, Y. Jadi logikanya ini, kalau Y-nya tetap kayak gini, ini kan Y-nya tetap berarti. Sehingga apa? Y sama dengan apa? Y aksen. Y aksen sama dengan Y. Kalau mau beli hafal rumusnya seperti ini. Ini hasil dari apa? A dicerminkan terhadap ini, hasilnya itu ya. Sekarang kalau gambarnya seperti ini, berarti titik A itu dicerminkan terhadap Y sama dengan H. Berarti ini cermin juga gitu ya. Hasilnya ke sana, A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Kalau dihafalkan rumusnya, jadi apa? X-nya tetap, betul ya ini, X dengan X, ini kan berarti sama X-nya, berarti tetap ya. Y-nya berubah jadi apa? 2Y min K ya. Kalau di sini Y sama dengan K misalnya, biar nggak sama dengan itu ya. Sehingga kalau nanti A-nya itu kita ganti misalnya apa? 2,1 misalnya, 2,1 misalnya. Dan Y ini Y saya ganti 4 misalnya. Kalau pakai rumus ini gimana? Ya sudah, ini hasilnya berapa? 2, ya toh? 2K min Y ya, 2K min Y. Berarti jadi berapa? 2 kali 4, Y-nya 1. Berapa itu? 2,8 kurang 1, 7. Itu kalau pakai rumus. Nah kalau pakai ini, pakai digambar gimana? Ya cukup gini aja. Ini berapa? 4, ini 1. Berarti panjangnya ini berapa? 3. Dari mana? Ini loh, 4 kurang 1. Kalau ini 3, berarti ini panjangnya berapa? 3. Nah, ini X aksen dengan X sama, berarti 2 tetap. Untuk mendapatkan ini, kamu lihat. 1 ditambah 3, berapa? 4. Ditambah 3, 7. Itu 7. Jadi untuk menghitung ini, dicerminkan ke sini hasilnya itu bisa pakai rumus ini, bisa pakai digambar aja ya, digambar aja. Itu tentang pencerminan yang tidak menggunakan matriks. Secara umum notasi pencerminan itu adalah seperti berikut ini. Kita bahas contoh tentang pencerminan ya, terhadap garis Y, terhadap garis X. Contohnya seperti ini. Kalau saya baca soalnya, lingkaran L dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 3 sama dengan 0. Ini persamaan lingkarannya. Direfleksikan, refleksi itu cermin ya. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Cermin itu notasinya seperti ini. Ya. Dilanjutkan dengan cermin terhadap garis X sama dengan min 7. Ditanya bayangan dari lingkaran itu. Maka pembahasannya pencerminan terhadap garis Y sama dengan 1 kita kerjakan dulu. Jadi misalkan yang ini saya beri nama persamaan 1 ya.
Lalu di sini pakai gini, A misalnya X, Y, notasi tadi itu yang ditampilkan tadi itu kita pakai X atau Y sama dengan 1, karena pencerminan terhadap garis Y sama dengan 1, maka notasinya seperti ini. Hasilnya di sini adalah tulis gini, A aksen, X aksen, Y aksen. Yaitu sama dengan apa? Sama dengan, kalau terhadap garis Y sama dengan, X-nya tetap, ini dengan ini sama ya. Berarti sama dengan X ini. Di sini yang berubah 2 kali 1 min Y ya, min Y. Sehingga ini aksen ya. Sehingga kita punya apa? X aksen sama dengan X ya. X aksen sama dengan X. Terus Y aksennya sama dengan apa? Ini 2 kali 1 berapa? 2 min Y. Ini hasil dari apa? Pencerminan terhadap garis Y sama dengan 1. Sekarang kalau ini pencerminan terhadap garis X sama dengan min 7. Berarti misalkan gini, A aksen karena melanjutkan ya, berarti ini yang saya cerminkan. Karena melanjutkan. A aksennya berapa itu? Tulis X aksen, Y aksen, ini ya. Berarti sama dengan apa? A aksen, atau biarkan dulu begini, dicerminkan terhadap X sama dengan min 7, gini ya. Hasilnya apa nanti? A double aksen, kalau di sini aksen saya tulis A double aksen di sini ya. Yaitu apa? X double aksen, Y double aksen. Kamu melihatnya ini loh, kalau di sini X maka yang berubah itu X ya. Kalau di sini itu Y, maka yang berubah apa? Y. Berarti di sini berapa ini? Jadi apa? A double aksen sama dengan apa? X yang berubah 2 kali berapa? Min 7 dikurangi X aksen. Jadi ini min 7 itu ke sana ya, ke sana, X aksen itu ke sana. Serat ini. Y aksen. Y aksennya itu ini. Ya. Jadi kalau di sini X yang berubah X, Y-nya tetap berarti. Kalau di sini Y, maka yang berubah Y. Jadi X itu dari sini ya, dari sini seret ke sana. Terus ini 2 kali 1, 2 ini rumus, 1 dari sini seret gini ya. Min Y berarti dari sini Y-nya. Nah, gitu loh. Hanya begitu ya. Berarti di sini berapa nanti? Ya. X double aksen sama dengan berapa ini? Min 14 dikurangi X aksen. Terus ini sama dengan apa? Y aksen. X aksen itu saya ganti ini. Nah, saya kasih panah nggak apa-apa ya, ini seret gini ke sana. Nah, gitu lah. Maka jadi apa? Kita dapat X double aksen sama dengan berapa? Ya. Min 14 min X aksennya apa ini? X aksennya adalah X. Berarti di sini adalah X. Sehingga di sini dapat apa? Y double aksennya apa? Ini Y aksennya saya ganti ini Y aksen nih, slot ke sana ya. Sehingga sama dengan apa? 2 min Y. Seperti contoh 2 tadi, maka apa? Maka ini harus X sama dengan Y sama dengan. Ini agak saya tulis ke bawah gitu ya. Jadi ini ke sini, berarti Y double aksen sama dengan apa? 2 min Y. Atau ini saya pindah ke sana, jadi apa? X sama dengan apa? Min 14 min X double aksen. Tahu ya? Yang ini berarti jadi apa? Ini pindah ke sana, ini pindah ke situ, jadi apa? Y sama dengan 2 min Y double aksen. Yang ini kita beri nama persamaan 2 gitu ya. Setelah itu apa? 2 disubstitusi ke 1. Ini dibaca 2 substitusi ke 1 ya. 2 substitusi ke 1. Maka jadi apa itu? X-nya diganti ini
sama dengan apa? Min 14 min X double aksen kuadrat plus itu kan Y kuadrat. Y-nya saya ganti ini 2 min Y double aksen kuadrat ya. Lanjutannya di sini min 4 X-nya itu diganti ini X tadi min 14 min X double aksen terus plus 6 ya, plus 6 Y-nya diganti itu apa? 2 min Y double aksen min 3 sama dengan 0. Untuk selanjutnya double aksen nggak usah ditulis ya, agar sederhana. Maka tinggal dikuadratkan. Min 14 kuadrat itu 196, min 14 kali min X itu 14X kali 2, 28X plus X kuadrat. Tahu ya? Itu dari ini, min X dikuadratkan kan X kuadrat. Double aksennya nggak usah ditulis. Ini sudah hasil akhir sudah. Plus yang ini 2 kuadrat itu 4, 2 kali min Y itu min 2Y kali 2 min 4Y plus Y kuadrat. Jadi ini dikuadratkan hasilnya ini, bisa ya? Paham? Terus ini, min 4 kali min 14, berapa? Berapa? 56, min 4 kali min X adalah plus 4X, 6 kali 2, 12, 6 kali min Y, min 6Y, min 3 sama dengan 0 ya. Maka ini kita tulis ini dulu apa? X kuadrat, terus Y kuadrat ini tulis Y kuadrat. Yang X sekarang mana ini ya? 28X ditambah 4X berapa? 32X, oke. Terus yang Y, min 4Y dengan min 6Y, min 10Y ya. Terus yang angka saja 196 ditambah 56 berapa? 202 ditambah 5, 252 ditambah 4, 256. 256 ditambah 12 berapa? 268 dikurangi 3, 265. Maka ini adalah hasil bayangan dari lingkaran ini jika apa? Dicerminkan terhadap garis C sama dengan 1, dilanjutkan dengan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7 ya. Nanti di belakang ada subbab tentang apa? Pencerminan, dua pencerminan berturut-turut. Maka soal ini bisa dipakai cara itu. Ini sementara kita kerjakan satu persatu dulu ya, sehingga hasilnya seperti ini. Bisa ya? Ini dikuasai dengan baik, ini tidak sulit, hanya tentang substitusi dan menghafal rumus ini saja. Ini dua yang harus diingat-ingat ya. Oke, kita akhiri sampai sekian. Di belakang itu ada tantangan, bisa dicoba. Bisa dicoba, nanti kalau ada persoalan atau tidak paham bisa ditanyakan ke saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sukses. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.